Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya langsung ke Pak Satya. Pak Satya, ini menarik kalau tadi disampaikan oleh Pak Wija, transisi energi perlu dilakukan. Tetapi kalau kita mengutip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM, kita harus lifting minyak. Ini kan dua hal yang berbeda nih Pak. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Anda? Tidak berbeda sih sebetulnya. Jadi begini, kebijakan energi nasional kita yang baru Pak, yang baru aja sudah disahkan oleh DPR ya, dengan Komisi 12 waktu itu betul-betul merupakan peta transisi energi kita. Jadi kalau kita melihat energi demand di tahun 2060, karena kan kita pengen net zero di tahun 2060. Ya. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan antara energi dengan lingkungan Pak. Dan bagaimana komitmen kita di dalam perjanjian Paris, karena kita dengan UNFCCC itu kan kita selalu lapor. Setiap kali COP, saya paling rajin hadir di COP lah. Sampai COP yang terakhir di Azerbaijan saya datang dengan Pak Hasim waktu itu. Nah, jadi kita di situ kita tunjukkan, kita biar serius ya, bahwasanya kita pengen tidak meninggalkan fosil, tetapi kita akan secara gradual akan menuju ke energi lebih bersih. Karena demand energi kita di tahun 2060 itu gede. Jadi kalau kita kuras semuanya yang kita miliki, itu masih kurang. Maka kenapa nuklir masuk di tahun 2060 dalam kapasitas yang gede, sekitar 30 sampai 35 gigawatt. Nah, kita mulai di tahun 2032, itu semua adalah kebijakan energi nasional dan sudah diterbitkan sekarang RUPTL yang melalui persetujuan dari Menteri SDM. Ya. Di RUPTL kan kita di tahun 2032 itu sekitar 250 megawatt nuklir harus on stream. Jadi menurut saya we are on the right track Pak. Memang jujur ya bahwasannya kita masih belum konsisten untuk menerapkan green ecosystem. Ya, karena yang sudah disahkan carbon tax di tahun 2021 sampai sekarang tidak terimplementasikan. Ya di dalam rapat DEN yang waktu itu ada Bu Sri Mulyani saya sampaikan bahwasanya ini kenapa dia bilang wah ini Pak nanti akan discourage banyak sekali investasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi kita masih belum on gitu ya. Jadi semua externalities faktor daripada coal fire plant juga tidak dihitung. Maka tidak bisa par Pak. Jadi kalau kita bandingkan antara energi fosil dengan non fosil hari ini masih tidak fair. Nah ini sebetulnya sedikit banyak mendiscourage perkembangan daripada renewables ke depan. Apa yang kita lakukan? Saya berkali-kali di dalam waktu saya menjadi pembicara di forum-forum internasional bahwa Indonesia di dalam bertransisi itu we decarbonize the fossil. Jadi kita tetap menggunakan fosil ya, tetapi we decarbonize. Maka muncul adanya carbon capture utilization storage. Itu cara kita mengurangi emisi karbon di energi fosil. Sambil nanti kita lihat pada gilirannya, maka transition kita itu ke gas Pak. Jadi kita dari minyak bumi menuju gas which is still fossil, tapi kan lower emission, sampai nanti kita takes off. Kalau baterainya sudah commercially viable, yang betul-betul murah, ya terus nanti sistem intermittency daripada renewables juga bisa diatasi, kita akan berpindah dengan ini. Tetapi the world ya has to be consistent. Jadi kita juga harus melihat konsistensi dunia. Jadi kalau kita melihat produksi batu bara kita hari ini masih dimakan juga tuh sama negara-negara maju. Berarti kan ini dunia kemana ini ya? Kan harusnya kalau dia konsisten kan dia ngurangin betul kebutuhan batu baranya. Cina menjadi importer terbesar daripada batu bara kita, ya Jepang juga, ya berarti kan mereka juga masih menggunakan fosil. Balik lagi jatuhnya apa? Jatuhnya adalah ketahanan energi di masing-masing negara. Ya, kita kan juga nggak mau kita pura-pura ataupun kita ibaratnya latah untuk bilang, oh kita akan ke renewables hari ini besok misalkan ya. Tetapi in reality itu mengorbankan daripada ketahanan energi kita. Maka kenapa kampanye kita, we are committed to reduce the emissions. Ya, by 2030 kita harus bisa mengurangi sampai 400 juta ton. Itu komitmen kita di dalam UNFCCC. Itu kita penuhi aja, tetapi bukan berarti phasing out fossil. We still use fossil, but we decarbonize fossil. Itu strategi kita ke depan. Jadi saya menjawab bahwa kebijakan energi kita, energi nasional kita untuk transisi energi sudah in place Pak. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikan dan konsistensi daripada semua pihak untuk memenuhi itu agar kita bisa di 2060 itu bisa net zero. Jadi ada kaitannya. Net zero itu adalah
berapa karbon yang kita expose itu juga bisa diabsorb. Sehingga membutuhkan lahan kan. Nah itu sudah komitmen dengan Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu bahwa yang bisa diserap oleh lahan yang nanti disediakan itu sekitar 129 juta ton by 2060, Pak. Ini target kita ya. Ini target kita sesuai dengan on track begitu ya kata Pak Satya. Tapi Pak Satya, yang mau kita bahas juga adalah pertemuan Prabowo dengan Rusia, dengan Putin. Ini adalah terkait dengan nuklir. Apakah ini adalah sebuah bisa dikatakan hal yang bagus begitu untuk Indonesia atau bagaimana? Kalau menurut saya memang ini ada satu dinamika perubahan politik ya. Karena kita masuk BRICS ya. Kita not even observer, we are member of BRICS. Sekarang ini memang BRICS ini berbeda dengan dengan G20, G7 kayak begitu ya. Karena komitmennya masih loose ya dari BRICS. Jadi BRICS itu untuk anggotanya yang punya inisiatif ya mereka bisa buy-in. Ya tergantung nanti penerjemahan daripada BRICS ini di dalam kerjasama ekonomi kita ke depan. Kita masih menunggu dari Kementerian Luar Negeri dan otomatis Bapak Presiden nanti bagaimana implementasinya di dalam men-strengthen relationship di dalam ekonomi. Nah kalau mengenai yang Bapak Presiden juga saya ikut mendengar dan beberapa pers juga kita lihat ya bahwasanya beliau juga membicarakan salah satunya dengan nuklir misalkan. Nah itu menurut saya bagus, kita punya multiple sources akan bagus. Karena di dalam kebijakan energi nasional kita yang kita tandaskan di situ bahwa has to be proven technology. Jadi kita nggak mau dijadikan tempat yang untuk trial and error. Apalagi untuk energi yang boleh dikata agak berisiko ya. Maka kita pengen yang betul-betul proven. Kita lihat Cina dia menawarkan, Korea dia menawarkan karena teknologinya dipakai oleh UAE. US ya itu ada NuScale dan sebagainya, ada Westinghouse. Nah itu mereka juga menawarkan teknologi. Rusia udah jelas itu karena friend of us for long time ago. Dia itu Rosatom itu udah dari zaman Bung Karno lah. Kira-kira begitu. Saya juga pernah visit ke mana Rosatom office di Moskow. Jadi kita lihat bahwa mereka itu mau bahkan keen untuk membantu. Menurut saya kalau Indonesia sudah memutuskan karena sudah masuk dalam camp kita, berarti kan keputusan nasional bahwa kita akan menggunakan nuklir sudah unavoidable. Itu pasti harus kita jalankan ya camp-nya itu. Tinggal bagaimana sekarang kita mengeksekut gitu. Kita pengen lihat karena komplikasi daripada hubungan dengan Rusia ini juga ada dinamikanya dengan kita dengan US. Ya tinggal bagaimana kita meng-connect ya itu Bu Sri Mulyani mudah-mudahan kalau diundang di sini bisa jawab. Harapannya ini bisa terrealisasi. Saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini kan salah satu yang dikhawatirkan oleh Indonesia adalah kemungkinan terjadi inflasi. Gimana dari pemerintah melihat atau menyikapi hal ini? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mbak Celia, bahwa perkembangan inflasi year on year terakhir 1,6%. Target makro di tahun ini ya antara 2,5 sampai 2,6%. So masih within range. Apalagi jika kita juga melihat dan mencermati harga minyak dunia terkini itu sudah turun. Ya sudah harga Brent sudah $67 per barrel dari sebelumnya posisinya yang tadi sempat disebutkan $80 per barrel. Dan bahkan sebelum Trump mengumumkan ceasefire, market sudah memprice in dengan salah satu indikatornya adalah harga minyak dunia untuk 6 bulan ke depan itu sudah kembali lagi ke $60 per barrel. Jadi dari sisi market indikasi-indikasinya sudah mencerminkan bahwa kecenderungan setidaknya sampai 3 bulan ke depan ini masih lebih jinak. Tetapi tentunya kita tidak bisa bahagia dengan kondisi-kondisi terkini. Kita juga harus melihat segala kemungkinan-kemungkinan terburuk dan itu masih merupakan bagian atau rencana mitigasi kami di pemerintah. Bagaimana APBN selalu tersedia untuk kemudian melakukan mitigasi-mitigasi tersebut. Dan saya rasa dari sisi perkembangan inflasi, tadi yang juga ingin dilakukan oleh pemerintah, sekali lagi tidak hanya di isunya di hilir, melakukan intervensi fiskal, tetapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas produktif dari salah satunya sektor pertanian. Itu adalah sektor yang menurut kami juga merupakan salah satu bukti endurance kita atau salah satu indikator endurance kita dalam menghadapi peristiwa-peristiwa gejolak global gitu. Pertumbuhan global kan akan melemah. Kita juga target kita artinya bisa saja tidak sesuai target begitu pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana pemerintah melihat ini? Pemerintah sebagai anchor optimism tentunya selalu optimis. Kami melihat bahwa target minimal 5% itu masih bisa dicapai.
Karena 5% itu adalah kalau kita balik lagi ke angka 10 tahun terakhir, on average, excluding pandemic times, masa pandemi itu dikeluarkan, itu rata-rata 5,07%. Artinya untuk kembali ke 5% sebenarnya tidak sulit. Tapi bagaimana menggesanya di atas 5%, itu adalah target kami. Kami tetap melihat bahwa target 8% ini memang harus dicapai, karena itu adalah tujuan kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kalau tidak diusahakan dengan keras, maka yang terjadi adalah kita menjadi tua sebelum kaya. Nah, makanya balik lagi bahwa tahun ini pemerintah punya target makro 5,2% dan kita mengusahakan dengan segala upaya untuk mencapai target makro tersebut. Oke, baik. Mbak Putri, dari segi fiskal dan juga moneter, antisipasi apa kemudian yang akan didorong dari DPR sendiri? Ya. Yang pertama mungkin ini juga melihat tadi data-data yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau di Undang-Undang APBN kita itu setiap tahunnya selalu ada pasal 42 ayat 1 dan 2 itu yang menyebutkan bahwa kalau misalnya pertumbuhan ekonominya perbedaannya misalnya di bawah 10% atau deviasi dari asumsi makro yang lain itu minimal 10%, itu kita tidak usah membuat misalnya APBN perubahan seperti yang sering dipertanyakan oleh orang untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ini dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan fiskal kita. Jadi kalau kita di DPR sendiri melihatnya untuk sekarang ini memang kebutuhan untuk perubahan pada APBN itu belum dibutuhkan dan tentu kita sambil melihat juga kondisi yang terjadi nanti di Timur Tengah dan juga perkembangan lainnya. Itu mungkin satu. Terus yang kedua, kalau dari sisi moneter, kita kan sampai sekarang masih terus mendorong BI dan juga Kementerian Keuangan untuk bisa berdiskusi duduk bersama untuk segera menyelesaikan masalah terkait dengan crowding out di pasar keuangan kita. Karena ini sudah menjadi keluhan juga sebenarnya teman-teman di industri keuangan. Saya yakin Pak Wija juga sering mendengar, Mas Fitra juga sebagai ekonom juga sering mendengar bahwa dengan adanya SBN, BI punya SRBI, kita juga punya banyak saham yang digandrungi oleh masyarakat, akhirnya terjadi kondisi crowding out gitu, likuiditas, permasalahan likuiditas. Dan ini kan sebenarnya perlu ada titik temu bagaimana kita bisa memastikan bahwa masalah crowding out ini nanti tidak akan berdampak negatif terhadap kondisi likuiditas di pasar keuangan kita, dan yang paling penting adalah kucuran modal dari perbankan ke sektor real. Karena kalau misalnya uang itu tidak mengalir dalam bentuk kredit ke sektor real, yang ada usaha produktif yang sudah didorong oleh pemerintah itu tidak akan berjalan. Perbankan akan lebih memilih untuk mengambil SBN atau SRBI untuk mendapatkan uang. Duduk manis sudah dapat lumayan 6%, 7% kan. Itu lebih baik daripada mengambil kredit misalnya yang ada risikonya. Jadi ini sebenarnya hal yang sudah kita bicarakan dari pasca pandemi COVID. Ini fenomena yang mungkin kalau teman-teman juga berdiskusi dengan industri sektor keuangan yang sama-sama membuat kita ingin mencari solusi, dan sepertinya saat ini saat dimana kondisinya makin tidak menentu dalam hal domestik dan juga internasional, kita sama-sama dihadapi oleh masalah. Disinilah kita harus benar-benar melihat bagaimana kita keluar dari masalah crowding out ini. Jadi itu mungkin nanti akan dibahas juga di Komisi 11 bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga pada saat kita membahas KEM PPKF dan asumsi makronya. Dan yang terakhir, kalau tadi Pak Wija berbicara soal transisi energi, tadi Pak Satya sudah menyampaikan carbon tax kita masih belum bisa berjalan, belum bisa terimplementasi karena memang mencari titik temu antara industri dan juga dengan kebutuhan kita untuk transisi energi itu masih sangat sulit. Kedua, kita juga di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan juga PPSK, pengembangan penguatan sektor keuangan, kita di situ memberikan landasan untuk carbon trading atau perdagangan karbon yang sebenarnya juga untuk mendorong transisi energi. Tapi lagi-lagi kemarin OJK menyampaikan pada kita bahwa hasil dari carbon trading ini masih sangat minimal dan sangat jauh dari ekspektasi kita. Jadi berbagai hal memang sudah kita siapkan landasan hukumnya, tapi untuk pelaksanaan yang di lapangan itu memang sangat sulit, dan untuk menemukan titik temu itu masih sangat sulit. Dan yang paling terakhir yang selalu menjadi keluhan dari teman-teman industri perbankan juga untuk pendanaan kredit berbasis hijau, sebenarnya mereka juga sudah mendorong. Tapi kadang-kadang untuk menemukan bisnis yang viable yang memang bisa didanai itu masih sangat sulit untuk mereka. Jadi ini berbagai faktor
faktor ekosistem yang harus kita dorong untuk menyiapkan Indonesia yang tadi bisa transisi energinya dan tidak bergantung lagi pada minyak impor. Oke, baik. Dan kita harus jeda dulu, usai jeda nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian saran dan juga masukan dari para masing-masing narasumber terhadap ketegangan global yang mungkin saja nanti terjadi. Usai jeda tetap bersama kami.